Selamat siang, Bu Evi. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 1 kelas 10E akan menjelaskan materi mengenai teks biografi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Agatha Yovabel Putri Tambora dari absen 1. Saya Alicia Margaret Putri, nomor absen 2. Nama saya Antonia Kristana Yauchamwaf, absen 3. Perkenalkan, nama saya Antonius Wisnu Dinugraha, panggilannya Wisnu, kelas 10E, nomor absen 4. Baik, yang pertama ada pengertian dan tujuan teks biografi. Teks biografi merupakan teks yang memuat informasi riwayat hidup atau kisah hidup seseorang yang dipandang memiliki nilai lebih dari aspek tertentu yang pantas diketahui oleh orang banyak untuk diambil pelajarannya. Tujuan menyimak teks biografi adalah untuk mendapatkan informasi tentang kehidupan tokoh yang terkemuka di masyarakat dengan berbagai latar belakang dan juga keistimewaannya. Lalu selanjutnya ada struktur teks biografi. Teks biografi memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh dan juga latar belakang tokoh. Lalu yang kedua ada peristiwa penting. Peristiwa penting ini merupakan bagian inti dari teks biografi yang berisi kejadian penting tokoh. Lalu yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi ini berupa komentar penutup atau kesimpulan yang bersifat opsional, jadi bisa ada atau bisa tidak. Ciri kebahasaan teks biografi pronomina personal, kata ganti orang ketiga, misalnya dia, ia, dan beliau. Adjektif, kata sifat untuk menggambarkan karakter tokoh seperti rajin dan berani serta cerdas. Verba, kata kerja pasif untuk gambarkan yang dialami tokoh seperti serta. Verba, kata kerja biasa, tindakan untuk gambarkan kejadian tokoh. Karakteristik teks biografi, narasi, cerita. Nomor 2, didasarkan fakta kisah nyata, berdasarkan kejadian penting tokoh yang dapat diambil nilai keteladanan dan menginspirasi. Teks biografi yang kami pilih adalah teks biografinya Pak B.J. Habibie. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang struktur teks biografi pada teks biografi B.J. Habibie ini dan membacakan cerita-cerita atau teks biografi B.J. Habibie tersebut. Yang pertama, kita tahu teks biografi itu memiliki struktur itu ada 3 ya, yaitu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Mari kita ke orientasi terlebih dahulu, yaitu berawal dari kamu pasti sudah gak asing lagi dengan sosok B.J. Habibie. Beliau adalah tokoh inspiratif yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah banyak yang menuliskan biografi dan memfilmkan kisah hidupnya. Berikut adalah contoh biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap, yaitu Prof. Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. Mult Bacharuddin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayah asal dari Parepare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika semenjak masih kecil. Itu akhir dari orientasi. Lalu kita masuk ke dalam peristiwa penting dari hidupnya B.J. Habibie, yang berawal dari beliau pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung atau ITB selama 6 bulan, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada tahun 1955. Keputusannya belajar di Jerman karena petua Soekarno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, ini teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. Lalu, ia pun mengambil jurusan teknik penerbangan, spesialis konstruksi pesawat terbang di Rheinische Westfälische Technische Hochschule.
Dari sinilah B.J. Habibie belajar menguasai teknologi dan menjadi orang yang pertama kali menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologi Indonesia karena karyanya yang luar biasa itu. Butuh waktu sekitar 10 tahun bagi Habibie muda untuk menuntaskan studinya dari S1 sampai S3 di Aachen, Jerman. Hingga akhirnya Habibie pun memperoleh gelar diplom engineer atau diploma teknik dan predikat terbaik atau summa cum laude. Karir politik B.J. Habibie pun dimulai sejak ia kembali ke Indonesia pada tahun 1974 atas perintah Soeharto. Mulai 1978, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu, mulai pada tahun 1998, tepatnya tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7, mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan ke-7 sampai 21 Mei 1998. Setelah mundurnya Soeharto, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dan masa jabatannya sangat singkat, yakni hanya 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999 saja. Membahas perjalanan hidupnya B.J. Habibie tentunya tidak lepas dari kisah cintanya dengan sang istri sangat menyentuh. B.J. Habibie menikahi teman masa-masa SMA-nya yaitu yang kita kenal yaitu Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Beliau pernah mengungkapkan bahwa Ibu Ainun adalah mata baginya untuk melihat kehidupan. Lalu kita ke akhir dari tes biografi yaitu reorientasi. Semasa hidupnya, beliau telah berkontribusi banyak bagi negara ini, salah satunya membuat pesawat terbang RI pertama. B.J. Habibie adalah sosok yang berjasa bagi sejarah bangsa Indonesia. Itulah sebabnya banyak hal yang bisa dipelajari dari ide-ide jenius dan kisah perjuangannya. Lalu berikutnya ada analisis kaidah kebahasaan. Yang pertama ada pronomen personal atau kata ganti orang ketiga. Ditunjukkan pada kalimat, ia pun mengambil jurusan teknik penerbangan, spesialis konstruksi pesawat terbang di Rennes-Westfalen Technische Hochschule. Lalu yang kedua, ada adjektiva atau kata sifat. Ditunjukkan di kalimat, beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika semenjak masih kecil. Lalu yang ketiga ada kata kerja pasif, ditunjukkan pada kalimat, jadi tidak heran jika ia dijuluki sebagai bapak teknologinya Indonesia karena karyanya yang luar biasa. Lalu yang keempat ada kata kerja, ditunjukkan pada kalimat, beliau pernah berkuliah di jurusan teknik mesin di Institut Teknologi Bandung atau ITB selama 6 bulan. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada tahun 1955. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.